Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, nama kakak Kayofi Utami, biasa dipanggil Kayofi. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi. Oke, dan hari ini materi yang akan kita bahas adalah enzim dan metabolisme. Yuk kita mulai. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang enzim, kakak akan mengulas sedikit tentang apa sih itu metabolisme. Kalian ada yang tahu nggak apa artinya metabolisme itu? Pasti pernah dengar kan? Yap, benar banget. Metabolisme itu adalah seluruh reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Contoh paling sederhananya adalah ketika kita makan, kemudian makanan itu akan diproses dalam tubuh sehingga menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Oh iya, metabolisme itu tidak hanya terjadi pada manusia loh. Hewan dan tumbuhan juga melaksanakan metabolisme. Contoh lainnya adalah proses yang dilakukan tumbuhan pada siang hari untuk menghasilkan oksigen dan makanan. Benar banget, fotosintesis. Nah, segala macam proses metabolisme ini tentunya selalu melibatkan enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan protein yang berperan untuk mempercepat reaksi metabolisme tanpa ikut bereaksi. Maksudnya gimana sih tanpa ikut bereaksi? Jadi ibaratkan enzim ini adalah mak comblang. Nah, dia yang akan menjodohkan kedua substansi ini untuk menjadi satu. Seperti itu. Nah, untuk penamaannya, biasanya nama enzim ini diikuti atau diawali oleh nama reaktan yang spesifik atau nama substrat yang akan dia pecah dan ditambahkan akhiran ase. Contohnya, enzim yang memecah amilum akan bernama amilase. Dan biasanya namanya menunjukkan fungsi enzim. Contohnya enzim oksidase, berarti enzim tersebut berfungsi untuk melakukan proses oksidasi. Dan ada juga nama lain yang tertentu seperti enzim-enzim di pencernaan seperti pepsin, tripsin. Lalu bagaimana sih struktur enzim? Nah, enzim memiliki penyusun dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyusun enzim yang berupa protein alias apoenzim dan bagian penyusun enzim yang bukan protein alias gugus prostetik. Gugus prostetik itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada koenzim dan kedua adalah kofaktor. Perbedaannya adalah kalau koenzim itu adalah bagian penyusun enzim yang bukan protein yang berasal dari senyawa organik. Contohnya NADH, FADH, dan vitamin. Sebaliknya, kofaktor itu merupakan bagian penyusun enzim non-protein yang berasal dari senyawa anorganik. Contohnya adalah AL, MN, Fe, Zn, dan unsur-unsur lainnya yang membantu proses metabolisme. Nah, bagian keseluruhan yang mencakup apoenzim dan gugus prostetik ini dinamakan holoenzim alias enzim secara utuh. Ingat ya, enzim juga memiliki sisi aktif atau catalytic site yang berfungsi sebagai tempat melekatnya substrat agar dia bisa bekerja. Nah, bagaimana sih karakteristik dan sifat-sifat enzim? Yang pertama, enzim merupakan protein biokatalisator. Biokatalisator itu sendiri sama dengan pengertiannya, yaitu fungsinya mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, enzim bersifat termolabil. Termo berarti suhu, labil berarti bergantung. Artinya, enzim bekerja pada suhu optimal tertentu. Ya. Yang ketiga, enzim bekerja pada pH spesifik tertentu. Berarti tiap enzim memiliki pH optimumnya masing-masing. Yang keempat, enzim memiliki spesifisitas terhadap substrat. Berarti tiap enzim akan mengenali substratnya masing-masing, jadi nggak akan ketuker guys. Dan yang kelima, sifat enzim menurunkan energi aktivasi. Apa sih itu energi aktivasi? Yuk kita bahas. Jadi, cara kerja enzim untuk membantu reaksi kimia adalah dengan memecah substrat menjadi produk. Contohnya, enzim amilase akan memecah substrat amilum menjadi produk berupa glukosa. Oleh karena itu, enzim ini harus membentuk kompleks enzim substrat, alias enzim dan substratnya harus menempel ya. Lalu, apa sih energi aktivasi itu? Nah, jadi dalam keadaan normal tanpa enzim pun, substrat ini bisa teregang dan menghasilkan produk. Bisa berubah menjadi produk sendiri tanpa bantuan enzim.
Namun enzim tadi kan gunanya untuk mempercepat reaksi. Berarti gunanya enzim adalah untuk mempercepat substrat ini agar cepat berubah menjadi produk. Oke. Dalam keadaan normal tanpa enzim, substrat ini akan teregang dengan sendirinya untuk berubah menjadi produk. Keadaan di mana substrat teregang atau tension dengan sendirinya karena akan berubah menjadi produk, ini dinamakan dengan keadaan transisi atau transition state. Untuk mencapai keadaan transisi tersebut, substrat membutuhkan energi aktivasi yang berasal dari sel-sel tubuh kita sendiri. Jadi, energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan oleh substrat untuk mencapai keadaan transisi. Kemudian, peran enzim untuk menurunkan energi aktivasi dapat dilihat dalam grafik berikut. Nah, kita lihat untuk garis yang merah. Yang merah itu menunjukkan bahwa jumlah energi aktivasi yang dibutuhkan oleh suatu substrat akan lebih tinggi kalau tidak ada enzim. Jadi, energi aktivasinya akan lebih besar. Sementara untuk yang garis biru menunjukkan jumlah energi aktivasi sel yang lebih rendah dibandingkan energi aktivasi tanpa enzim. Jadi, yang merah itu adalah jumlah energi aktivasi tanpa bantuan enzim, berarti energi aktivasinya akan lebih besar. Kalau yang biru menunjukkan energi aktivasi dengan bantuan enzim, dia akan lebih rendah. Dengan demikian, enzim akan menurunkan energi aktivasi agar proses pengubahan substrat menjadi produk berjalan lebih cepat. Sederhananya, enzim akan meminimalkan energi yang dikeluarkan sel untuk bermetabolisme. Selanjutnya, kita masuk ke model atau teori kerja enzim. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa kerja enzim adalah memecah substrat dengan cara berikatan atau membentuk kompleks enzim substrat. Model penggabungan kompleks enzim substrat ini terbagi menjadi dua model atau dua teori. Yang pertama adalah model gembok dan kunci atau lock and key, yaitu terdapat substrat yang menempel atau berikatan dengan sisi aktif enzim karena bentuknya yang sesuai. Jadi kita bayangkan saja satu gembok hanya bisa dibuka oleh satu kunci. Begitu juga dengan enzim. Bentuk enzim dan bentuk substrat harus benar-benar cocok atau klop agar dia bisa membuat kompleks enzim substrat. Jadi bentuk substrat harus sesuai dengan bentuk enzimnya ya. Lalu bagaimana jika substratnya tidak sesuai bentuknya dengan sisi aktif enzim? Kita masuk ke teori atau model yang kedua, yaitu teori kecocokan yang diinduksi atau teori induced fit, yaitu teori di mana sisi aktif enzim lebih fleksibel. Artinya, enzim dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substratnya. Ingat, bukan substratnya yang berubah menjadi bentuknya sama seperti enzim ya, tapi enzim yang akan menyesuaikan bentuk substratnya. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa enzim bersifat termolabil. Artinya, tiap enzim bekerja hingga suhu optimumnya masing-masing. Contohnya, pada grafik tersebut, kita lihat untuk yang garis hitam. Di garis hitam ini menunjukkan suhu optimum untuk enzim-enzim yang bekerja di dalam tubuh manusia, yaitu memiliki suhu optimum 37 derajat Celcius. Apabila melebihi suhu optimumnya atau melebihi suhu 37 derajat Celcius, maka enzim-enzim yang bekerja dalam tubuh manusia akan terdenaturasi atau mengalami kerusakan struktur. Sementara untuk garis yang merah menunjukkan suhu optimum pada enzim-enzim yang bekerja di bakteri termofilik alias bakteri yang dapat tahan hidup di suhu yang ekstrim. Faktor selanjutnya yaitu pH atau derajat keasaman. Enzim bekerja optimal pada pH atau derajat keasaman tertentu menyesuaikan dengan di mana lingkungan enzim itu bekerja. Contohnya, enzim pepsin yang adanya di lambung manusia, dia akan bisa bekerja optimal apabila pH-nya asam. Kalian tahu kan, di lambung itu ada asam lambung. Sementara, enzim-enzim yang terdapat pada duodenum atau usus halus seperti tripsin, lipase, dan amilase, mereka akan dapat bekerja optimal apabila pH lingkungannya tinggi atau mengalami suasana basah. Seperti yang dicontohkan di grafik tersebut, untuk yang hitam menunjukkan pH optimal untuk enzim pepsin yang adanya di lambung, dan untuk yang merah menunjukkan pH optimal untuk enzim tripsin yang adanya di usus halus. Faktor selanjutnya yaitu konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Untuk konsentrasi enzim, apabila konsentrasi enzimnya bertambah, maka ini juga akan mengakibatkan meningkatnya kecepatan reaksi. Dan untuk konsentrasi substrat,
apabila bertambahnya konsentrasi substrat tersebut, maka kecepatan reaksi juga akan meningkat selama konsentrasi enzim tersebut tetap. Maksudnya gimana sih? Jadi kita ibaratkan ada situasi di mana ada 4 kuli bangunan yang bertugas memindahkan kantong-kantong berisi batu bata dari truk pengantar ke pabrik. Nah, dalam situasi ini, kantong bata tersebut hanya ada 1, sementara kuli bangunannya ada 4. Menurut kalian, apakah kerja keempat kuli bangunan ini efektif? Tentu tidak, karena kalau hanya ada 1 kantong batu bata yang harus dipindahkan, maka yang bekerja di antara 4 kuli bangunan ini hanya akan ada 1 orang yang bekerja. Kalaupun semuanya akan bekerja, mereka harus melakukannya secara bergantian. Jadi proses pemindahan dari truk pengantar ke pabrik akan berlangsung lebih lama atau tidak efektif. Lalu bagaimana agar kerja mereka lebih efisien? Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah menambah jumlah kantong batu bata menjadi 4, agar keempat kuli bangunan ini masing-masing memegang 1 kantong untuk dipindahkan dari truk pengantar ke pabrik. Dengan begitu, prosesnya akan menjadi lebih cepat. Keempat kuli bangunan tadi diibaratkan sebagai enzim, kantong batu bata diibaratkan sebagai substrat, dan pabrik diibaratkan sebagai produk. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kecepatan reaksi metabolisme, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah menambahkan konsentrasi substrat. Dengan begitu, dengan bertambahnya konsentrasi substrat, maka akan meningkatkan kecepatan reaksi dengan konsentrasi enzim tetap. Dan bagaimana pengaruh konsentrasi enzim? Masih di ilustrasi yang tadi ya. Bayangkan ketika tiba-tiba banyak truk pengantar yang datang, maka lebih banyak pula kantong bata yang harus dipindahkan oleh keempat kuli bangunan tadi. Kira-kira apakah kerja mereka akan efisien dan cepat? Tentu tidak, karena semakin banyak kantong bata yang harus dipindahkan, maka yang harus dilakukan agar kerjanya lebih cepat dan efisien, yang harus dilakukan adalah menambah personil kuli bangunan tadi sesuai dengan jumlah kantong bata yang harus dipindahkan. Dalam hal ini, apabila terjadi penambahan substrat, maka yang harus dilakukan untuk meningkatkan kecepatan reaksi adalah menambah konsentrasi enzimnya. Dengan begitu, dengan bertambahnya konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi juga akan meningkat. Faktor selanjutnya adalah aktivator. Aktivator ini merupakan molekul-molekul yang berfungsi untuk mengaktifasi kerja enzim. Contohnya ada mangan, kobalt, magnesium, klorida, dan unsur-unsur lain yang membantu mengaktifasi kerja enzim. Faktor yang terakhir yaitu inhibitor atau zat penghambat. Kebalikan dari aktivator, molekul-molekul ini bersifat penghambat kerja enzim. Inhibitor sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif dan yang kedua inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif atau zat penghambat kompetitif adalah inhibitor yang bentuknya sama dengan substrat sehingga dapat merebut sisi aktif enzim yang seharusnya berikatan dengan substrat malah jadi berikatan dengan inhibitor. Seperti namanya, kompetitif berarti akan terjadi kompetisi antara substrat dan inhibitor karena bentuknya sama, maka mereka akan berburu siapa cepat dapat si enzim. Inhibitor kompetitif ini tidak akan merubah sisi aktif enzim ya. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif, yaitu inhibitor atau zat penghambat yang bentuknya tidak sama dengan substrat. Maka, dia akan merubah sisi aktif enzim agar supaya dia dapat melekat di sisi aktif enzim tersebut. Nah, itu tadi penjelasan tentang enzim. Bagaimana teman-teman? Udah mulai paham kan tentang enzim? Nah, sekian dulu untuk sesi kali ini. Kakak pamit. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan dan ayo belajar.